jubah yang kita kenakan, kasula sola yang kita pakai ini, sepantasnya tetaplah kita pakai dan menjadi salah satu petunjuk penting identitas diri seorang klerus. Karena itulah, putra-putraku terkasih, jubah, kasula, stola yang sebentar lagi akan dikenakan padamu, tetaplah jadi pakaian spiritual, pakaian religius, pakaian pastoral dalam tugas misionermu ke depan. Jangan pernah tertinggal atau ditinggalkan di rumah orang sampai akhirnya tidak berjubah lagi dalam tugas perutusannya di dunia ini. Tidak pernah berhenti untuk mengutus orang-orang yang pantas diutusnya untuk mewartakan kabar baik dan warta pembebasan bagi orang-orang yang kecil dan tertindas. Hari ini bersama dengan Gereja Lokal Kuskupan Rute, kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya yang turun ke atas gereja lokal kita yang tercinta melalui ke-9 anak kita yang akan ditabiskan pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa, mohon kuatan Allah Roh Kudus agar mereka, hati mereka diikat oleh kekuatan anugerah Roh Kudus untuk mewartakan karya itu selanjutnya. Dan saat ini mereka ingin mengikrarkan itu dalam upacara tabisan suci. Kita awali perayaan ini dengan mengangkat hati, menundukkan kepala, mohon rahmat pengampunan dari Tuhan atas segala kekurangan kita, khususnya kurang menyadari bagaimana Tuhan selalu terlibat dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan harian kita. Awal dari mukadimah dari Decrit ad Gentes dari Konsili Vatikan II tentang kegiatan misioner gereja. Para diakon pasti tahu dan harus tetap ingat bahwa gereja itu pada hakikatnya misioner dan bahwa Injil bukan untuk disimpan, tetapi untuk diwartakan. Itulah yang kita tangkap dari Evangelii Nuntiandi dari Paus VI ataupun dari Redemptoris Missio dari Paus Yohanes Paulus II. Mudah-mudahan para diakon juga cukup akrab menggeluti referensi dokumen gereja ini, bukan yang kalian tangkap dan screenshot dari media sosial. Saya mengajak kita semua, secara khusus para diakon, untuk menangkap pesan-pesan misioner dari ketiga bacaan suci yang dipadatkan dalam tema perayaan tabisan pada pagi hari ini. Pergilah, aku mengutuskan. Pertama, panggilan dan perutusan itu selalu mengisyaratkan secara tegas satu komitmen pemberian diri yang total. Panggilan tidak pernah akan menuntun orang kepada suasana nyaman dalam dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk pergi memberi diri secara total, tidak bisa terbagi-bagi. Kedua surat Rasul Paulus kepada Timotius, yakni pertama Timotius dan 2 Timotius, memiliki ciri-ciri yang salah satu diantaranya sungguh bersifat personal dan amat afektif yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Relasi Paulus dan Timotius begitu dekat, seperti antara dua sahabat, atau juga sebagai ayah dan putranya. Betapa Paulus alami rasa kesendirian dalam perutusan itu. Kita dengar dari bacaan pertama, dia deretkan tadi. Dia menulis kepada Timotius, kecuali Lukas yang masih tinggal bersama aku, yang lain-lainnya seperti Krekes, Titus, Tikikus telah berangkat ke tempat perutusan mereka.
Paulus juga sempat bercurhat kepada Timotius bahwa betapa saudara Kemas telah memilih jalannya sendiri sebab ia lebih mencintai dunia. Dan lagi, yang bernama Alexander, si tukang tembaga itu, banyak berlaku curang dan penuh dengan kejahatan melawan Paulus. Saudara, dalam situasi seperti ini, sikap apakah yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus sebagai seorang rasul agung? Nampaknya sesederhana. Namun mari para diakon, putra-putraku terkasih, saya mengajak kalian semua sejenak berkontemplasi tentang pokok pikiran ini. Ingat, Rasul Paulus memohon kepada Timotius untuk dua hal yang kita dengar dari bacaan pertama pagi ini. Pertama, sekiranya nanti bila kembali, Timotius tak lupa untuk membawa jubahnya yang tertinggal. Jubah yang ditinggalkan Paulus di Troas, di rumah Karpus, untuk dibawa pulang oleh Timotius. Saudara-saudaraku, rekan-rekan sekalian para imam, terutama anak-anakku para diakon, ingat, jubah yang kita kenakan, kasula stola yang kita pakai ini, sepantasnya tetaplah kita pakai dan menjadi salah satu petunjuk penting identitas diri seorang klerus. Tadi kita bersama-sama mengikuti pemberkatan seluruh perlengkapan yang kalian pakai. Itu semua menjadi ciri khas dan identitasmu. Jangan lepaskan atau tinggalkan jubah dan semua perlengkapan itu di sana atau di sini. Bisa jadi Rasul Paulus ingin mengatakan kepada para diakon, anak-anakku terkasih, juga mungkin kepada para imam dan termasuk saya. Dia katakan apa? Jangan lupa, kalian adalah kaum berjubah. Jika Timotius diingatkan untuk bawa pulang kembali jubah Paulus yang tertinggal di Troas, kita para imam ini sepantasnya memiliki satu solidaritas kemuritan bahwa kita adalah orang-orang yang berjubah. Walau tentu dengan ukuran yang berbeda, toh nilai kemuritannya tetaplah sama di antara kita. Ingatlah jubah mengingatkan kita sebagai orang yang memberi diri secara utuh kepada Kristus, Tuhan dan Guru yang memanggil kita. Karena itulah, putra-putraku terkasih, jubah, kasula, stola yang sebentar lagi akan dikenakan padamu, tetaplah jadi pakaian spiritual, pakaian religius, pakaian pastoral dalam tugas misionermu ke depan. Jangan pernah tertinggal atau ditinggalkan di rumah orang sampai akhirnya tidak berjubah lagi. Santo Ignatius